Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muija SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SDN Rajek 3 yang bertempat di Jalan Raje KM 01 Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita baca doa belajar terlebih dahulu bersama-sama. What do you think I'm doing? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab 1 tentang asyiknya belajar surat Al-Alaq. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu yang pertama, membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga, membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil. Yang keempat, menulis surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Yang kelima, menunjukkan hafalan Al-Alaq ayat 1-5 dengan lancar. Yang keenam, menjelaskan pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Dan yang ketujuh, kalian diharapkan juga mampu menyimpulkan pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu lanjutkan materinya, mari sama-sama kita tepuk Al-Alaq. Tepuk Al-Alaq. Surat ke-96. Al-Alaq artinya segumpal darah. Jumlahnya 19 ayat. Diturunkan di Mekah. Membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup. Itulah kenapa kita harus mempelajarinya dengan benar, agar kita dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita baca bersama-sama ya suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalian perhatikan dengan seksama bunyi huruf qaf baik yang dimatikan karena sukun maupun karena waqaf. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, perhatikan juga ya pelafalan nunnya sukun bertemu dengan sin maupun nun sukun bertemu dengan ain. Iqra wa rabbukal akram. Nah, kalian juga harus lihat mahorijil hurufnya. Apa itu mahorijil huruf? Mahorijil huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ya. Kita lihat huruf qaf adalah ada di pangkal lidah bagian dalam ya, di dekat tenggorokan. Sedangkan makhorijil huruf kaf adalah adanya atau keluarnya dari pangkal lidah yang agak di depan. Allazi 'allama bil qalam. Nah, kita lihat ya pada huruf za, zi, yang di sampingnya ada huruf ya sukun ya. Nah, itu kita membacanya yaitu dengan cara dipanjangkan 2 harokah. Yang selanjutnya, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kalian perhatikan ya,
huruf yang ibu kasih tanda panah. Di situ ada huruf sa dan juga ada huruf ma ya. Nah, huruf sa dan huruf ma sama-sama kita baca dengan panjang bacaan 2 harokah. Mengenal hukum bacaan qalqalah. Pengertian qalqalah. Qalqalah adalah getaran suara, getaran yang dilambangkan oleh huruf qaf, to, ba, jim, dan dal yang bersukun atau berhenti karena wakof. Huruf qalqalah ada 5, ja, ba, to, ko, dan dal. Disingkat menjadi qotbu jadin. Macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada qalqalah sugro dan yang kedua ada qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro yaitu apabila huruf qalqalah itu disukun atau mati. Cara membacanya dengan memantulkan suara agak ringan, harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Contohnya, faliyada'u ar-ruj'a la yatgha iqra waqtarib. Sedangkan qalqalah kubro yaitu apabila huruf qalqalah itu mati karena wakof. Cara membacanya lebih jelas daripada qalqalah sugro. Contoh, al-uqad, waqob, al-falaq, as-sirat, al-buruj. Menulis surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak, ada cara-cara yang harus diperhatikan di dalam penulisan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, kalau kita menulis bahasa Arab itu, maka kita mulai dari arah kanan ke kiri. Yang kedua, ada yang dapat disambung dan ada juga yang tidak dapat disambung. Yang ketiga, ada yang di atas garis dan ada yang di atas garis yang menjulur ke bawah. Yang keempat, cermati dengan seksama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 agar tidak ada yang tertinggal. Menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan agar kita dapat menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan benar. Yang pertama adalah bacalah dengan tartil agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, bacalah ayat per ayat secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, bacalah secara berurutan dari mulai ayat yang pertama sampai pada ayat yang terakhir. Dan yang keempat, lakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar kalian hafal. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang Nabi terima pada saat Nabi berada di Gua Hiro. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena suratnya diturunkan saat Nabi tinggal di kota Mekah. Nama surat diambil dari ayat yang keempat, yaitu Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 antara lain, perintah membaca berarti perintah belajar. Pentingnya kegiatan membaca. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Pena sebagai alat
untuk mengembangkan pengetahuan. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Allah lah yang memberi ilmu pengetahuan kepada manusia. Membaca adalah kuncinya ilmu. Nah, anak-anak, kita telah selesai mempelajari surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Bu Guru sekarang ingin bertanya, ayo siapakah di antara kalian yang paling bersemangat belajar surat Al-Alaq? Apa yang kalian rasakan setelah belajar dengan Ibu Guru pada materi kali ini? Apakah kalian sudah hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Masya Allah, kalian benar-benar anak yang soleh. Amin. Nah, anak-anak, karena kita telah selesai mempelajari materi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.